Jumpa lagi dalam pelajaran administrasi sistem jaringan. Kali ini akan Bapak sampaikan materi DHCP server. A. Konsep kerja DHCP server. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah jenis protokol yang bekerja pada sisi klien atau server secara otomatis menyediakan IP address host, subnet mask, gateway, dan alamat DNS server. DHCP server adalah jenis layanan pada komputer server sebagai penyedia pengalamatan IP address dan memberikannya secara otomatis kepada setiap klien yang melakukan request IP address melalui DHCP client. DHCP client bertugas untuk menemukan layanan DHCP server yang sedang aktif dan meminta konfigurasi pengalamatan pada komputer client. Berikut cara kerja DHCP server. 1. Ketika komputer client dinyalakan dan fitur DHCP client diaktifkan dalam sebuah koneksi jaringan lokal, komputer client akan melakukan broadcast permintaan atau DHCP discover yang bertujuan mencari keberadaan DHCP server dalam jaringan lokal. Proses ini disebut sebagai IP-less request. 2. Paket DHCP discover akan diteruskan dan dibroadcast secara menyeluruh ke semua host dalam jaringan, baik melalui switch, hub, maupun router. 3. DHCP server yang sedang dalam kondisi aktif akan menerima paket DHCP discover tersebut. Selanjutnya, server akan memeriksa dalam layanannya masih tersedia IP address atau tidak berdasarkan konfigurasi yang telah diset sebelumnya. Jika masih tersedia, server akan menyimpan alamat tersebut agar tidak digunakan komputer lain. Selain itu, paket dikirim kepada klien atau sharing disebut paket offer atau DHCP offer. Pada tahap ini sering disebut IP-less offer. 4. Setelah itu, klien akan mengirimkan paket request atau DHCP request sebagai tanda bahwa tawaran pengalamatan tersebut dibutuhkan. Proses ini disebut IP list selection. 5. Server kemudian meresponnya dengan mengirimkan kembali paket ACK untuk mengonfirmasi bahwa permintaan klien telah disetujui dan telah diberikan dalam jangka waktu tertentu atau dikenal dengan tahapan IP list acknowledged. 6. Apabila IP address disewa oleh klien telah selesai atau expired, maka akan dikembalikan kepada server. Mekanisme ini disebut sebagai last period. Dalam melakukan setting terhadap mesin DHCP server, dapat digunakan beberapa metode pengalokasian IP address di dalam sebuah jaringan. Antara lain, 1. Manual allocation. Manual allocation adalah menentukan pembagian IP address pada setiap komputer klien dengan mencatat dan memasukkan terlebih dahulu setiap MAC address dalam DHCP server. 2. Automatic allocation. Automatic allocation adalah sebuah metode yang akan mengalokasikan IP address secara otomatis dan acak pada klien dan dinyatakan sah ketika terhubung dengan DHCP server. 3. Dynamic allocation. Dynamic allocation adalah sebuah metode yang merupakan standar kerja default DHCP server yang akan memberikan pengalamatan kepada komputer klien yang merequestnya tanpa melihat status koneksi dan MAC address. Kelebihan dan manfaat dari penerapan layanan DHCP server. 1. Memudahkan administrator dalam melakukan pemetaan pengalokasian IP address pada setiap komputer klien dalam jaringan. 2. Pengaturan IP address menjadi lebih dinamis dan dapat diatur secara tersentral tanpa mengkonfigurasi ulang di sisi klien.
3. Sering digunakan untuk jaringan skala besar. 4. Memudahkan administrator memantau dan menganalisis alokasi IP address yang tidak digunakan oleh klien. 5. Mencegah timbulnya IP konflik. B. DHCP relay. DHCP server bisa dikatakan sebagai agen yang meneruskan request IP address dari komputer klien ke DHCP server. Konsep kerja DHCP relay server yaitu meneruskan paket DHCP discover ke DHCP server yang terletak pada segmen jaringan yang berbeda dengan klien. Keuntungan menggunakan DHCP relay server adalah konfigurasi jaringan dalam skala besar dapat dengan mudah dikerjakan dan tersentral dengan baik pada komputer DHCP server. Demikian tadi materi DHCP server, semoga bermanfaat.